Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Prinurida, NIM 20000050007 dari kelas 2A. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan presentasi mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Nama mahasiswa Amalia Prinurida, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2A, NIM 20000050007, tanggal pelaksanaan 25 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Jam pelaksanaan pukul 11.00 sampai dengan 20.00 WIB. Jadwal pelaksanaan: membaca dan memahami LKM pada hari Jumat 25 Juni 2021, menyiapkan alat dan bahan pada hari Jumat 25 Juni 2021, mengerjakan kegiatan 1 pada hari Jumat 25 Juni 2021, mengerjakan kegiatan 2 pada hari Jumat 25 Juni 2021, mengerjakan diskusi pada hari Sabtu 26 Juni 2021, sampai dengan Selasa 29 Juni 2021. Mengerjakan LKM pada hari Sabtu 26 Juni 2021 sampai dengan Rabu 30 Juni 2021. Membuat video presentasi pada hari Rabu 30 Juni 2021, mengupload di YouTube pada hari Rabu 30 Juni 2021, mengumpulkan tugas di Google Classroom pada hari Rabu 30 Juni 2021. Alat dan bahan: tali kenor atau senar berfungsi untuk menggantung bandul berjumlah 100 cm, bandul timbangan atau batu kerikil. Kali ini saya menggunakan batu kerikil berfungsi sebagai bandul berjumlah 1, penyangga berfungsi untuk menggantung tali dan bandul berjumlah 2, busur berfungsi untuk mengukur sudut simpangan berjumlah 1, penggaris berfungsi untuk mengukur panjang tali dan jarak sumber bunyi berjumlah 1, stopwatch berfungsi untuk menghitung waktu melakukan getaran berjumlah 1, alat tulis berfungsi untuk mencatat hasil pengamatan berjumlah 1, sumber bunyi berfungsi sebagai sumber bunyi yang diukur intensitasnya berjumlah 1, aplikasi sound meter berfungsi untuk mengukur taraf intensitas bunyi berjumlah 1. Prosedur kerja pada kegiatan pertama yaitu menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm seperti pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, tariklah beban ke samping kiri sebanyak 10 derajat. Yang keempat, lepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. Yang kelima, catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. Yang keenam, ulangi langkah 2-5 dengan panjang tali yang berbeda, yaitu 15 cm dan 20 cm. Yang ketujuh, catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan pertama. Pada kegiatan kedua, yaitu mengukur intensitas bunyi dengan sound meter, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu sound meter, sumber bunyi, dan penggaris. Yang kedua, ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan jarak sumber dan sound meter berbeda, yaitu 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm, seperti pada gambar berikut. Yang keempat, catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan kedua.
Yang kelima, hitunglah taraf intensitasnya. Berikut ini adalah alat dan bahan untuk kegiatan pertama dan kedua. Hasil pengamatan kegiatan pertama. Dengan panjang tali 10 cm, simpangan 10 derajat, jumlah getarannya 10, memperoleh waktu 6,36 sekon dan periode 0,636 sekon dan frekuensi 1,572 Hz. Sedangkan dengan tali 15 cm, simpangan 10 derajat dan jumlah getaran 10 memperoleh waktu 7,62 sekon, periode 0,762 sekon, frekuensi 1,312 Hz. Lalu dengan panjang tali 20 cm, simpangan 10 derajat, jumlah getaran 10, memperoleh waktu 9,55 sekon. Dan periodenya 0,955 sekon, frekuensinya 1,047 Hz. Ini adalah dokumentasi kegiatan pertama. Hasil pengamatan kegiatan kedua. Dengan jarak sumber bunyi 10 cm, taraf intensitasnya 58,3 dB, intensitas bunyinya seperti ini. Dengan jarak sumber bunyi 20 cm, taraf intensitasnya 56,7, intensitas bunyinya seperti ini. Dengan jarak sumber bunyi 30 cm, taraf intensitasnya 55,5 dB, intensitas bunyinya seperti ini. Dengan jarak sumber bunyi 40 cm, taraf intensitasnya 53,4 dB, intensitas bunyinya seperti ini. Dengan jarak sumber bunyi 50 cm, taraf intensitasnya 51,8, intensitas bunyinya seperti ini. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan kedua. Diskusi. Soal nomor 1. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Berikut ini adalah grafik hubungan panjang tali dengan periode dan frekuensi. Soal nomor 2, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Berdasarkan grafik nomor 1, hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin panjang talinya, maka akan semakin panjang periodenya. Tetapi semakin panjang talinya, akan semakin kecil frekuensinya. Begitu pula sebaliknya, semakin pendek talinya, maka akan semakin pendek periodenya. Tetapi semakin pendek talinya, semakin besar frekuensinya. Soal nomor 3. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Berikut ini adalah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Soal nomor 4. Berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Berdasarkan grafik nomor 3, hubungan antara sudut simpangan, periode, dan frekuensi adalah dengan sudut simpangannya sama, akan menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda, karena tergantung dengan panjang tali yang digunakan. Soal nomor 5. Bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Jadi, periode dari bandul tersebut adalah 0,6 sekon.
Jadi, frekuensi dari bandul tersebut adalah 1,66 Hz. Soal nomor 6. Berdasarkan hasil pengamatan kedua, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Berikut ini adalah grafik hubungan antara sumber bunyi dan intensitas bunyi. Nomor 7. Berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah jika jarak sumber bunyi semakin jauh atau panjang, maka intensitas bunyi yang dihasilkan juga akan semakin berkurang atau remah. Begitu pula sebaliknya, jika sumber bunyi dekat atau pendek, maka intensitas bunyi yang terdengar akan semakin keras atau jelas. Nomor 8. Kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi dapat dikategorikan noisy atau kebisingan apabila suatu bunyi yang tidak dikehendaki sehingga dapat mengganggu dan bisa membahayakan kesehatan dan mengganggu kenyamanan lingkungan dan frekuensinya lebih dari 80 dB. Nomor 9. Tulislah sumber bunyi apa saja yang ada di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi yang ada di sekitar saya adalah suara kebisingan kendaraan. Bahaya kebisingan tersebut yang pertama adalah gangguan psikologis yang menimbulkan sifat agresif dan defensif pada seseorang yang menyebabkan berkurangnya fungsi kognitif dan dapat menyebabkan efek psikologis pada seseorang yang berakibat hilangnya memori otak. Yang kedua adalah gangguan fisiologi yaitu ketulian. Hilangnya pendengaran yang dibedakan menjadi tuli sementara dan tuli permanen. Dan resiko kesehatan seperti penyakit kardiovaskular karena kebisingan dapat berakibat hormon dan saraf tanggapan dapat meningkatkan tekanan darah dan jenuh jantung. Kebisingan juga dapat meningkatkan resiko penyakit stroke dan jantung. Soal nomor 10. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar. Jika intensitas ambang batasnya adalah, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Jadi, besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama adalah 60 dB. Kesimpulan. Pada kegiatan pertama, yaitu hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Semakin panjang tali, maka akan semakin panjang periodenya. Tetapi semakin panjang talinya, semakin kecil frekuensinya. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan hubungan sudut simpangan dengan periode dan frekuensi adalah saling berhubungan. Karena sudut simpangan awalnya mempengaruhi pertambahan periode ayunannya apabila sudut yang disimpangkan tidak relatif kecil. Jadi, besarnya nilai periode rata-rata ayunan ditambah dengan semakin besarnya nilai sudut simpangan awal. Pada kegiatan kedua, yaitu pada jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah jika jarak sumber bunyi semakin jauh atau panjang, maka intensitas bunyi yang dihasilkan juga akan semakin berkurang atau lemah. Begitu pula sebaliknya, jika sumber bunyi dekat atau pendek, maka intensitas bunyi yang terdengar akan semakin keras atau jelas. Sumber bunyi dikategorikan noisy atau kebisingan apabila suatu bunyi yang tidak dikehendaki sehingga dapat mengganggu dan bisa membahayakan kesehatan dan mengganggu kenyamanan lingkungan, dan frekuensinya lebih dari 80 dB.
Demikian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.